error, ya, secara konservatif masih ada peluang ya, terjadinya 2 putaran. Tetapi angka 51,8% dan tren naik yang masih berlangsung buat Pak Prabowo Gibran, maka saya bisa mengatakan potensi atau probabilitas satu putaran meningkat buat Pak Prabowo Gibran dibanding survei-survei sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya mungkin tingkat atau probabilitas satu putaran 50-50 ya, sekarang meningkat lagi. Tetapi tetap masih ada peluang buat terjadinya 2 putaran, meskipun peluang 2 putaran itu menipis seiring dengan peningkatan suara Pak Prabowo. Itu kira-kira ya. Nah sementara kalau misalnya terjadi 2 putaran, suara buat Pak Mas Anies maupun Gus Muhaimin untuk masuk putaran kedua lebih besar peluangnya ketimbang Ganjar Mahfud. Meskipun per hari ini selisihnya masih margin of error. Ya. Tetapi secara absolut kalau terjadi 2 putaran, peluang buat Anies masuk ke putaran kedua lebih besar ketimbang Mas Ganjar. Meskipun secara statistik kita tidak bisa mengatakan Anies lebih besar atau lebih kecil dibanding Ganjar. Next, nah ini perhitungannya tadi ya. Jadi kita bisa simpulkan dengan level of confidence 95% ya, itu yang pasti Pak Prabowo Gibran unggul ya. Tetapi lower estimate buat Pak Prabowo Gibran adalah 49,4%. Jadi kalau misalnya di hari nanti suara Pak Prabowo dapat 49,4%, itu masih dalam kisaran atau rentang prediksi yang ditoleransi secara akademik. Tetapi Pak Prabowo juga sangat mungkin untuk mendapatkan suara lebih besar dari prediksi hari ini, yaitu 51,8%. Berapa rentang upper estimate buat Pak Prabowo Gibran? 54,2%. Jadi range buat Pak Prabowo antara 49 sampai 54,2%. Jadi sama-sama mungkin. Ya. Kalau misalnya Pak Prabowo dapat yang lebih optimis, 1 putaran selesai. Ya. Tetapi kalau prediksi kami ternyata hasilnya lebih pesimis karena ada upper estimate, kemungkinan 2 putaran. Tetapi selisih Pak Prabowo Gibran dengan 2 penantangnya sangat signifikan bedanya. Ya, itu ya. Kemudian yang lain tadi sudah saya sampaikan ya. Nah sekarang ini alasan memilih, terus kalian bisa cek ya. Saya agak buru-buru nanti biar bisa dilanjutkan oleh Mas Hendro ya. Next coba kita pengen memprediksi mereka yang tidak tahu tidak jawab. Tadi ada 4,5%, 4,5% yang belum menentukan jawaban. Sementara waktu kita datang hari H tanggal 14 tidak ada yang undecided yang datang ke TPS pasti memilih. Nah pertanyaannya 4,5% itu kemana? Kita prediksi dengan model prediktif seperti yang tadi saya sampaikan di awal untuk memprediksi suara partai, dan ternyata lagi-lagi ini perlu dites ya, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, pemilih yang belum menentukan pilihan cenderung lari ke penantang. Misalnya tahun 2019 ada 7% survei sebulan yang kami lakukan sebelum pemilu. Jadi waktu itu kita prediksi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf 55,4%. Itu sebulan sebelum pemilu. Pemilunya tanggal 17 April 2019. Kemudian Prabowo Sandi waktu itu kita prediksi 37,5%. Sebulan sebelum pemilu. Ada 7% yang belum menentukan pilihan. 7% ini ternyata dibanding dengan hari H sebagian besar lari ke Pak Prabowo karena Pak Prabowo penantang ya. Kalau pattern itu berulang di 2024 harusnya Anies yang paling banyak mengambil keuntungan. Ternyata setelah kita prediksi mereka yang belum menentukan pilihan 4,5% tadi itu tidak didominasi ke Anies ya. Ada juga nih yang memilih Pak Prabowo. Nah karena kan ada beberapa alasan kan mengapa mereka menyembunyikan kan. Beberapa teman saya itu memilih Pak Prabowo nggak terlalu kelihatan bangga gitu kan.
Jadi ada kan begitu kan beberapa teman. Jadi bisa jadi mereka nggak mau ngomong pilihannya. Artinya nih ya, 4,5% itu tidak otomatis menjadi keuntungan buat Mas Anies atau Ganjar. Terbagi kurang lebih ya, proporsional di sini. Mas Ganjar juga dapat ya dari 4,5%. Next, lagi-lagi ini bagian dari penghitungan estimasi lower and upper estimate. Jadi kalau kita mendasarkan pada model prediktif, suara Pak Prabowo bisa kita simpulkan satu putaran kalau berdasarkan model prediktif ini. Karena lower estimate buat Pak Prabowo di atas 50%. Dengan perolehan 54%, model prediktif yang kami lakukan, suara terendah buat Pak Prabowo 51,6%. Suara tertinggi buat Pak Prabowo 56,4%. Asumsinya lagi-lagi tidak tahu tidak jawab kita prediksi. Sementara Mas Anies itu model prediktif kami hampir 25%, suara tertinggi Mas Anies 27%, suara terendah Mas Anies 22,8%. Sementara buat Mas Ganjar 19,2% untuk lower estimate, untuk upper estimate 23,1%. Nah, prediktornya next seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, begitu Bapak sekalian, saya persilahkan buat Mas Hendro gitu ya untuk melanjutkan. Nah, lagi-lagi nih kita punya banyak pertanyaan untuk melihat stabilitas dukungan. Nah, nanti Mas Hendro yang akan melanjutkan. Silakan Mas Hendro. Terima kasih Mas Burhan. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan. Tadi Mas Burhan sudah. Boleh sini ya? Silakan Mas Burhan. Apa tadi? Datang on the way. Mas Stop kemungkinan boleh Mas, Mas. Saya akan melanjutkan, Bang Aran, Jim. Kita akan lanjutkan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Tadi Mas Burhan sudah menjelaskan beberapa prediksi ya. Lagi-lagi pertama, survei ini kenapa banyak prediksi, karena memang kita sudah dekat dengan pemilu dan kedekatan itu masih ada rentang, maka kita menampilkan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi di sisa waktu ini. Makanya tadi ada prediksi dengan model-model tertentu. Seandainya tadi itu yang terakhir ya, seandainya yang belum jawab terdistribusi secara proporsional, maka kemungkinan Pak Prabowo mendapatkan sekian-sekian, sementara Mas Anies dan Mas Ganjar sekian-sekian. Ini dengan andaian prediksi seperti tadi. Nah, saya akan lanjutkan. Ini adalah next tentang stabilitas dukungan. Kalau kita lihat, kita bertanya apakah para pemilih semua pasangan itu sudah mantap atau belum gitu ya, akan mengubah atau tidak. Kita temukan 80% ke atas, bahkan hampir 90% itu sudah mantap. Itu yang disebut dengan basis kuat. Basis kuat di sini hampir sama secara statistik, 88% untuk pemilih Pak Anies, kemudian Pak Prabowo 87,3, dan Mas Ganjar 87,6. Ini tidak ada bedanya. Untuk itu kita bisa sampaikan di sini bahwa para pemilih masing-masing pasangan itu secara umum sudah mantap. Hanya sekitar 10% yang kira-kira masih akan bisa berubah. Next, kalau kita lihat basis kuat dari masing-masing paslon, ini hanya yang kuat saja, yang kecil kemungkinan mengubah, maka perolehannya seperti ini. Kita cross dengan pilihan masing-masing paslon, maka kita temukan bahwa Pak Anies tidak banyak berubah, 21,2, Pak Prabowo 45, ini agak turun ya, karena ini hanya pemilih kuat, dan Mas Ganjar 17,1%. Nah, ini trennya, kita nanti kawan-kawan lihat. Saya akan lanjutkan lagi untuk masalah pilihan kuat dan lemah, atau pemilih lemah dan pemilih kuat. Ini juga nanti kawan-kawan media bisa lihat langsung breakdown dari sisi demografi, basis tiga pasangan capres, mana yang pemilih kuat, mana yang lemah.
Ini akan bisa teruskan saja karena detail sekali ya. Kemudian kita masuki, kalau tadi 3 paslon, ini seandainya ada 2 putaran, yang itu masih terbuka kemungkinannya berdasarkan data yang kita miliki, maka kita lihat simulasi 2 pasangan sekarang. Ini seandainya terjadi 2 putaran. Bagaimana potretnya next ya? Nah, kalau yang maju adalah antara Mas Anies atau paslon nomor 1 dan paslon nomor 2, maka prediksi kita, temuan kita adalah paslon nomor 1 akan mendapatkan 28,4%, sedangkan paslon nomor 2 mendapatkan 62,4%, yang belum jawab sekitar 9%. Nah, ini kalau kita lihat sebelah kanannya itu trennya. Trennya tampak sekali bahwa suara paslon 1 itu dibandingkan survei sebelumnya dalam simulasi ini relatif stagnan, dan paslon nomor 2 mengalami kenaikan. Kemudian kalau kita andaikan yang maju adalah Mas Anies dan Mas Ganjar, yang data ini tampaknya tidak terlalu mendukung ya temuan hari ini, maka posisinya secara statistik tidak signifikan, sama-sama kuat. Nah, kalau kita lihat trennya, di situ kelihatan Mas Ganjar stagnan, Mas Anies relatif agak naik. Ini kalau yang maju 2 pasangan tersebut. Kemudian kalau yang maju pada putaran kedua adalah pasangan nomor 2 dan 3, maka polanya seperti ini. Mas Ganjar dan Pak Mahfud mendapatkan 27,7 dan Pak Prabowo dan Mas Gibran dapat 59,6. Ini jauh sekali ya. Nah, sebelah kanan bisa dilihat juga bahwa polanya tidak terlalu banyak berubah dibandingkan temuan pada Januari yang lalu. Oke, itu kalau terjadi 2 putaran. Gambarannya seperti itu kawan-kawan semuanya. Nah, sekarang karena ini survei ini melakukan oversample di beberapa wilayah, mari kita lihat bagaimana pola-pola itu dan juga segmen-segmen tertentu seperti apa trennya. Karena beberapa wilayah dan juga segmen basis pendukungnya itu sudah kita survei pada survei sebelumnya. Nah, ini segmen Gen Z dan milenial. Segmen Gen Z dan milenial ini kita lihat trennya, Pak Prabowo dan Mas Gibran naik dari 60,5 pada Desember Januari, sekarang 65, naik 5%. Ini basis yang selalu mengalami kenaikan signifikan untuk paslon 02. Kemudian basis milenial ini juga mengalami kenaikan meskipun tingkatnya lebih rendah dibandingkan Gen Z ya. Ini sekarang 50, dari sebelumnya 42. Nah, sementara pada Gen Z ini terlihat penurunan baik pada paslon nomor urut 1 maupun 3. Begitu juga ketika kita lihat tadi Gen Z ya, itu juga khususnya paslon nomor 3 mengalami penurunan, sementara paslon nomor 01 masih stagnan. Kemudian kita lihat segmen ini generasi ya, generasi X 43 sampai 58 tahun, lagi-lagi pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran mengalami kenaikan. Dengan kita lihat penurunan pada paslon 03. Boomers juga kelihatan ada kenaikan. Jadi overall dari generasi setiap generasi Pak Prabowo dan Mas Gibran mengalami kenaikan, sementara paslon lainnya stagnan atau mengalami penurunan. Nah, ini saya percepat saja ya, nanti bisa dilihat. Nah, mungkin akan saya percepat dengan kita melihat nah ini, karena tadi kita lihat approval rating Pak Jokowi tinggi, ini kita penting untuk melihat persepsi publik siapa paslon yang paling didukung oleh Pak Jokowi. Karena dengan approval rating yang tinggi, tentu Pak Jokowi memiliki leverage yang besar untuk mendukung salah satu calon dan pengaruhnya pasti besar gitu ya. Nah, kita lihat bahwa terjadi kenaikan juga
di survei sekarang ini, mereka yang mengatakan bahwa yang didukung oleh Pak Jokowi itu mayoritas adalah Prabowo Gibran, 87,8. Nah ini besar sekali. Kemudian yang mengatakan Pak Mahfud dan Mas Ganjar itu hanya 3%, sementara Mas Anies dan Cak Imin 2,1%. Oke, ini Bang Ara ada yang ada. Oh iya, saya ingin Iya, Iya, silakan. karena harus pergi. Karena harus pergi. Iya. Mungkin nanti kita diskusinya bisa lanjutkan setelah Bang Ara memberikan komentar. Silakan, Iya. Bang. Iya, ini menjelang pemilu semuanya beresiko. Mas Johan yang saya hormati, Pak Mardhani kita lagi nyampe. salam ya, salam sama Mas Hendro. Pertama kami yakin ya, berapa kali saya diundang ke sini dalam berapa tahun ini ya, sama indikator prediksinya menurut saya akurat dari pengalaman saya sebagai politisi yang cukup lumayan panjang lah di Indonesia ini. Pengalaman saya berani memberikan testimoni itu. Kemudian yang juga saya kritisi, bukan concern saya nomor satu adalah approval rating Presiden Jokowi yang sangat tinggi, ini cenderung naik ya Pak ya, cenderung naik. Ya ini menurut saya pasti mempengaruhi kenaikan juga pasangan Prabowo dan Gibran, karena memang saya yakin di hatinya Pak Jokowi itu ya nomor 2, saya yakin. Jadi ini jelas mempengaruhi, dan publik juga membaca dengan sangat kuat bahwa Pak Jokowi mendukung, walaupun itu adalah hak asasi orang yang memilih mendukung, tapi publik melihat, termasuk kami juga melihat seperti itu. Jadi karena mungkin ada peluang bagi 01, 03 kalau approval ratingnya Pak Jokowi itu 60% misalnya, 55% nanti tolong jelaskan. Kalau approval ratingnya turun, menurut saya itu akan sangat berpengaruh signifikan kepada 02. Tentu faktor-faktor selain Pak Jokowi ada, figur Pak Prabowo. Seperti kita lihat terakhir itu debat, walaupun saya belum baca surveinya ya Mas Buran, apakah sudah ada survei pasca debat yang terakhir? Belum ada. Belum ada. Tapi kalau kami berusaha objektif mendengar masukan, saya rasa dari 5 kali debat paling bagus adalah debat yang terakhir, dengan alasan menurut kami yang pernyataan terakhir itu beliau meminta maaf kepada 03 dan 01, kemudian juga akan merangkul semua pihak. Menurut kami itu adalah statement seorang negarawan, statement juara, karena yang bisa merangkul itu biasanya adalah yang menang dan dipercaya. Dan itu saya pikir catatan bagus, negara ini akan baik-baik saja karena yang menang akan merangkul yang kalah, dan juga tidak segan-segan meminta maaf. Saya pikir ini adalah perubahan pandangan publik yang sangat luar biasa, apalagi ini belum terjadi dalam survei ya. Surveinya ini sebelum debat. Sebelum debat terakhir. Nah, saya yakin kalau surveinya ada survei sesudah debat, itu pasti tambah positif lagi hasil daripada data Mas Burhan ini. Pilihan partai yang saya mau tanya Mas Burhan, Mas Hendro, kita tahu partai-partai mana yang ada di 01, 02, 03. Mungkin sedikit saja bagaimana kecenderungannya, dampaknya terhadap partai pendukung. Gitu ya, dengan mendukung 01, 02, 03, partai-partai utama itu dampaknya bagaimana, naik, turun, atau tetap? Mungkin saya perlu sekali penjelasan itu ya. Kemudian yang terakhir singkat saja, dari di sini saya dapat datanya 51,8, 02, 24,1, 01, nomor 1, urut 1, 19,6, 03, dan tidak menjawab 4,5. Tadi Mas Burhan mengatakan berbeda dengan 2019 yang
penantangnya itu mendapatkan suara lebih besar ya, mayoritas itu kalau nggak salah tadi jawab pertanyaan ngomong gitu ya. Tetapi tadi ada statement kenapa sekarang berbeda, bisa berbeda dengan 2019. Artinya kalau itu proporsional, saya pikir margin error dari yang tidak menjawab 4,5 kalau proporsional paling nggak 2%, itu berarti 53,8, 54 ya, 54. Saya pikir margin errornya berapa persen sih? 2,9. Berarti kalau itu yang dikatakan Pak Burhan kita yakini, ya ini data yang sudah bisa mengarahkan ya, memprediksi kemungkinan untuk satu putarannya itu sangat kuat. Dengan angka tadi ya, yang tidak menjawab 4,5, kalau itu proporsional 50%-nya berarti 2,2, itu sudah ketemu angka 54%. Sementara margin errornya 2,9. Sesial-sialnya itu 54 kurang 2,9 adalah 51,1%. Jadi saya rasa itu adalah dan pengalaman saya percaya di tempat ini ada sesuatu yang kredibel dan terbukti dari track record yang ada. Saya rasa itu Pak Burhan. Ya, boleh jawab mungkin? Gimana? Boleh jawab? Presiden. Ya, ya. Jadi memang tadi kita sampaikan Bang Ara ya. Jadi bahwa kalau kita pakai model prediktif dengan mengasumsikan tidak ada undecided voters, dengan prediktor yang sudah kita tampilkan tadi, suara Pak Prabowo 54%. Dan dengan penghitungan lower dan upper estimate, suara Prabowo Gibran paling rendah 51%. Itu 51,6, paling tinggi 56%. Jadi lagi-lagi seperti yang tadi kawan-kawan dengarkan di presentasi saya, di hari H nanti tidak ada undecided voters. Sementara dalam survei selalu ada undecided voters. Kami cukup beruntung nih, yang mengatakan tidak tahu tidak jawab hanya 4,5%. Tapi 4,5% ini sangat menentukan apakah ada satu putaran atau dua putaran. Yang kedua, kalau terjadi dua putaran, siapa yang lolos menemani Pak Prabowo? Nah sekarang yang menjadi penting adalah menjawab pertanyaan pertama. Kalau undecided itu kita prediksi, itu mereka cenderung lari kemana? Nah tadi saya sampaikan 4,5% ini dalam model prediktif kami itu tidak sepenuhnya lari ke penantang. Nah sebelumnya ada kecenderungan mereka yang tidak tahu tidak jawab lari ke challenger, bukan incumbent. Makanya suara Pak Prabowo Sandi 2019 lebih besar ketimbang prediksi survei. Ya. Nah hari ini prediksi kami mengatakan tidak seperti itu. Meskipun lagi-lagi namanya juga prediksi, bisa benar bisa salah. Nanti kita lihat tanggal 14, apakah 4,5% itu terbagi secara proporsional sesuai dengan model prediktif yang kita temukan, ataukah merujuk ke salah satu calon. Kenapa proporsional? Kita udah tadi pakai model prediktif Bang Ara ya. Jadi ada kenapa proporsional? Kita prediksi berdasarkan variabel demografi, pendidikan, pendapatan, desa kota, sikap. Ternyata itu tidak mengerucut ke basis salah satu calon tertentu. Tidak hanya ke kubu Anies misalnya, tapi juga ada ke kubu Pak Prabowo, ada juga ke kubu Mas Ganjar. Jadi profil pemilih Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo itu ada di TTTJ semua itu. Termasuk saya tadi punya jawaban ya. Kita ingat ya kasus 2016 di Amerika Serikat, banyak prediksi survei yang meleset kan. Salah satunya karena banyak pemilih Trump yang menyembunyikan pilihan kan, ya kan? Nah, jangan-jangan kalau kita lihat ada juga pemilih Pak Prabowo bukan hanya pemilih Mas Anies atau Mas Ganjar yang menyembunyikan pilihan. Nah, sebelumnya di 2019 itu yang menyembunyikan pilihan adalah pendukung penantang, yaitu Pak Prabowo Sandi. Hari ini kita tidak temukan bukti itu yang mengatakan hanya pendukung Mas Anies saja yang menyembunyikan pilihan. Tadi saya sebut ya, beberapa teman saya marah kalangan kelas menengah, pendukung Pak Prabowo itu nggak terlalu kelihatan menunjukkan
mungkin saya tidak tahu apakah mungkin karena merasa kurang nyaman ya, menyatakan mendukung Pak Prabowo, tapi kan itu bisa jadi keuntungan buat Pak Prabowo di hari Rabu nanti. Keuntungan dalam pengertian dia punya simpanan pendukung yang tidak mau mengatakan pilihannya ke Pak Prabowo, dan kalau kita prediksi dari model prediktif itu terkonfirmasi. Dan kalau itu benar dengan kisaran model prediktif 54%, saya harus mengatakan game over. Ya, kita udah tahu siapa capres yang akan terpilih hari Rabu nanti. Kalau betul model prediktif kita bahwa ternyata tidak hanya mengerucut ke Anies atau Ganjar, tapi tersebar juga termasuk ke Pak Prabowo. 54% itu signifikan secara statistik, karena lower estimate dengan model prediktif 54%, sejelek-jeleknya Pak Prabowo dapatnya 51,6%. Sorry Mas, buat tadi yang katanya kaitannya floating Jokowi. Yang kedua, jadi kita sebenarnya udah pernah mengulas beberapa survei sebelumnya. Selamat datang Ustadz Mardhani Alisera. Makasih Ustadz, ini luar biasa ini. Biasa di luar. Biasa di luar. Ini betul. Jangan lupa nih, kita perlu mengucapkan selamat Ustadz Mardhani karena prediksi survei ke PKS kami paling tinggi sekarang. 8% gitu ya, luar biasa ya, 8%. Oke, menjawab pertanyaan berikutnya dari Bung Ara ya. Jadi kita udah pernah jawab dan saya belum melakukan analisis sekarang, tetapi dugaan saya nggak berubah. Mungkin bisa ditampilkan coba tadi yang mereka yang puas sama pilihan partainya, trennya. Coba tampilkan. Yang barusan bisa ditampilkan slide keberapa itu? Yang tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi dan pilihan partainya, ada data trennya. Coba bawa halaman. Terus. Bukan. Yang itu loh. Mereka puas tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi dan itu boleh. Ada. Saya itu dulu. Nomor 63. Coba. Ini. 63. Itu. Oh, 63. Nah, jadi data ini mengatakan banyak hal. Mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi 79,5%, dan kita cross tabulasi pilihan capresnya siapa, ternyata 57,8% dari hampir 80% itu pilihannya ke Prabowo Gibran. Sementara Mas Ganjar yang sebelumnya mendominasi di segmen pemilih Jokowi satisfied voters itu sekarang tinggal 21% saja. Jadi Mas Ganjar ini Ustadz Mardhani awalnya memperebutkan kolam besar, pindah ke kolam kecil yang tidak puas, itu pun sudah ada yang punya, namanya Mas Anies. Mas Anies sudah dominan di kelompok yang tidak puas. Tapi memang ada harga yang harus dibayar oleh Pak Prabowo ya. Dukungan di kelompok yang tidak puas terhadap siapa namanya Pak Jokowi itu makin menurun. Tetapi setidaknya dia dapat kompensasi yang lebih besar nih Pak Prabowo. Sementara Mas Ganjar, saya susah ngomongnya. Tetapi yang sebelah yang kelompok yang puas makin menurun, sementara Mas Ganjar sendiri juga tidak cukup menarik di kalangan mereka yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Jadi memang positioning Mas Ganjar agak berat ya. Kemudian coba next sekali lagi. Nah, ini adalah pilihan 2019. Ini dia. Kalau tadi kan puas tidak puas, orang bisa puas sama Pak Jokowi tetapi tidak memilih kan. Nah, ini kita punya variabel 2019 itu milih siapa. Dan dari data itu kita punya sekarang pemilih Pak Jokowi di 2019 50% milihnya Prabowo Gibran. Sementara lagi-lagi Mas Ganjar yang berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun mendominasi di kelompok Jokowi voters itu sekarang tinggal 28% saja ya yang tersisa. Nah, Mas Anies sendiri mulai ada peningkatan di kelompok pemilih Pak Jokowi, sekarang ada 17,2%.
Ya, dan ini terkonfirmasi nih ya, kalau kita lihat ada beberapa pendukung Pak Jokowi kayak Cak Ainun Najib ya, kemudian siapa lagi itu, Dr. Tirta, itu kan mereka mengatakan mendukung Mas Anies, meskipun kita tahu mereka dulunya adalah pendukung Pak Jokowi. Ya. Tetapi lagi-lagi orang model Dr. Tirta ini masih sekitar 17%. Sementara di basis Pak Prabowo, pemilih Pak Prabowo 2019, itu Pak Prabowo juga masih dapat dukungan dari basis lamanya. Meskipun dalam jumlah yang signifikan hampir 40% pemilih Pak Prabowo lama sudah pindah ke Mas Anies. Gimana? Bagaimana Pak dampaknya approval rating daripada? Saya belum hitung loh itu Pak. Belum hitung, tetapi saya bisa menjawaban secara sekilas ya. Pertama, kita lihat seiring dengan dukungan terhadap Pak Prabowo yang meningkat, ternyata dukungan terhadap Gerindra juga meningkat. Sekarang Gerindra selisihnya dalam margin of error dengan PDIP. Bisa jadi Gerindra yang di atas di hari nanti, saya tidak tahu. Bisa juga di bawah PDIP. Tapi poinnya, makin banyak pendukung Pak Jokowi yang melirik Gerindra sebagai pilihan untuk pileg. Sementara kita lihat data tren tadi, dukungan terhadap PDIP itu konsisten menurun, terutama sejak bisa, iya. Slide 55 coba. Slide 55 ini kebanyakan slide jadi bingung. Slide 55 coba, 55. Coba slide 55, Bapak sekalian bisa cek di situ ya. Jadi pemilih, iya kan? Di sini kelihatan pemilih apa namanya? Ini kaitannya dengan partai masih apa? Iya. Ya ini tadi pertanyaannya ini kan kotel efeknya kan. Jadi intinya data ini kira-kira menegaskan sekali lagi bahwa misalnya untuk ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan split sama straight ticket voting. Jadi basis PKS itu cenderung solid memilih Anies 73,5%, dan itu yang menjelaskan mengapa mungkin basis pemilih Mas Anies melirik PKS juga. Jadi ada hubungan ya antara kedua belah tadi. Kemudian untuk Pak Prabowo bisa dicek di situ. Pak Prabowo dapat dukungan solid dari basis Gerindra, ya. Kemudian basis Golkar, kemudian basis PSI, mengagetkan juga di PSI. Cepat sekali ya, pindahnya gitu ya, 89% ya. Kemudian dalam jumlah yang mayoritas tapi tidak sebesar pemilih PSI atau Gerindra adalah pemilih PAN. Nah, kira-kira itu. Ya. Oke. Ini dulu, masih dulu. Ini mohon maaf tadi karena beliaunya pergi, jadi presentasinya belum selesai. Dia dilanjutkan dulu. Baik, kita lanjutkan presentasinya. Pak Hendro silakan melanjutkan. Sampai mana tadi? Sampai lupa. Kasihan. Banyak interupsi. Oke, ini kita ngelihat secara lebih detail basis basis dukungan segmen-segmen pendukung paslon ini, Ustaz Mardhani, dan juga wilayah. Tadi kita sudah ngomong tentang Gen Z, kemudian milenial, kemudian Gen X juga, dan boomers. Itu yang segmen yang kita lihat tadi ya, trennya. Nah sekarang kita lihat tentang dari sisi agama, yaitu Muslim dan non-Muslim. Kita lihat di sini trennya dari Desember ke Januari itu Pak Prabowo relatif stagnan. Yang naik di sini adalah basisnya Mas Anies. Sementara Mas Ganjar mengalami penurunan. Untuk segmen dengan latar belakang non-Islam, Mas Anies mengalami penurunan, Mas Ganjar stagnan, dan Pak Prabowo mengalami kenaikan. Jadi ada kebalikan di sini antara Islam dan non-Islam, di mana yang Islam Mas Anies mengalami kenaikan, Mas Ganjar penurunan, dan Pak Prabowo stagnan. Kemudian kita lihat tadi sudah ya, ini tentang kinerja, kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi, di mana mereka yang puas
dan pendukungnya Pak Prabowo itu semakin meningkat, sementara Mas Ganjar turun dan Mas Anies juga relatif sedikit turun. Yang tidak puas itu yang mengalami kenaikan adalah Mas Anies, sedikit Mas Ganjar, tetapi prosentasenya proporsinya sedikit, dan Pak Prabowo itu mengalami penurunan. Kita lihat basisnya tadi juga sudah dijelaskan ya, basis 2019, basis Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini semakin diambil oleh Pak Prabowo, di mana Mas Ganjar mengalami penurunan dan Pak Mas Anies agak stagnan di sini. Begitu juga basis Pak Prabowo Sandi 2019